kami untuk kami kembali lagi datang untuk bersekutu beribadah. Tuhan tolong mampukan kami untuk bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang haus dan lapar mengejar hadirat-Mu, dan bukan hanya sekedar rutinitas, tapi kami juga boleh merindukan pertemuan secara pribadi dengan Tuhan bagi hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan, ambil alih ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kuasa roh jahat yang masih berkita-kita tempat ini, yang ingin mengganggu, merusak persatuan kami, usir, kami katakan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang ambil alih ruangan hati kami, ruangan pikiran kami, ruangan ibadah kami, sehingga kami boleh bersungguh-sungguh saat kami memuji, membesarkan nama-Mu, dan terlebih lagi saat kami dididik dengan kebenaran firman Tuhan. Berkaryalah ya Roh Kudus. Kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk diubahkan, kami siap untuk menerima lawatan Allah yang luar biasa bagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mazmur 84 ayat yang ke-11. Sebab lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang-orang fasik. Pagi hari ini kita datang di pelataran Tuhan. Seperti pemazmur kita boleh merindukan untuk datang di hadapan Tuhan.
lebih dan lebih lagi.
Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan berbahagia. Terima kasih Bapak di surga. Hormat, pujian, kuasa dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Masiah. Terima kasih Bapak. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ya puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan di mana kami boleh berdiri di tempat ini. Ya, perkenalkan, nama saya Puspito. Saya beserta rombongan Dadia di beberapa gereja. Memang kami tiap minggu keliling dari satu gereja lain tanpa memandang sinode apa, merek gereja apa. Dan kami juga satu kumpulan dari berbagai profesi, pengusaha, pembala, saya juga penginjil, tapi saya sehari-hari bekerja sebagai dokter. Jadi ada banyak hal yang saya dapatkan dari Tuhan dan boleh saya katakan secara singkat hidup saya ini kan mujizat. Saya percaya setiap kita juga mengalami mujizat Tuhan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, nggak mungkin kita bisa beri tempat ini. Maka pesan saya kepada seluruh jemaat dimanapun juga yang saya layani, tetap setia sama Tuhan sampai akhir. Amen. Jangan tinggalkan Tuhan. Amen. Yesus itu berharga banget. Sekali kita kehilangan Yesus, kita kehilangan kehidupan kekal. Jangan sampai tinggalkan Tuhan sampai kapanpun juga. Harapannya saudara-saudara kita yang tinggalkan Tuhan karena berbagai masalah, biarkan. Tapi hati kita tetap percaya di dalam Tuhan. Kita akan lihat di dalam Roma 12 ayat 12. Oke, ya, terima kasih. Jadi anak saya 3. Setiap saat biasanya kemana-mana saya selalu bersama istri pelayanan kemana-mana. Sejak saya dulu pelayanan di Kalimantan, di Bandung, dimanapun juga sama dengan istri. Tapi hari ini istri berhalangan karena dalam keadaan sakit ya. Anak saya 3, 2 orang sudah di Surabaya, belum rumah tangga semua. Jadi saya belum mantu ya. Jadi belum rumah tangga. Anak saya 3, yang 2 cowok-cowok di Surabaya. Mereka juga kuliah kedokteran, satu ini tahun ini lulus, satu dokter muda, kemudian yang ketiga ini masih kecil, SMP kelas 3. Tapi seperti yang tadi saya katakan bahwa hidup saya ini mujizat Tuhan. Saya seringkali dapat pernyataan Tuhan dan penglihatan termasuk anak saya yang terakhir ini perempuan. Secara singkat saya berikan kesaksian sebelum kita masuk firman Tuhan ini, karena dia diminta memperkenalkan keluarga. Jadi saya ini dulu pinginnya yang pertama anak perempuan, tapi karena anak pertama laki-laki, 2 laki ya sudah oke. Kita sepakat dengan istri sudah cukup saja 2 anak saja cukup, laki perempuan nggak sama ya, sudah nggak sama laki perempuan itu beda ya. Tapi nggak apa-apa, puji Tuhan karena kita sudah dikaruniai 2 anak laki-laki cukup, nggak usah tambah lagi, kita ngomong gitu sama-sama sepakat. Luar biasa kalau ada suami istri sepakat itu luar biasa ya. Tetapi dalam perkembangan waktu, suatu saat bisa ngomong ke saya, sudah 7 tahun sejak anak yang kedua lahir, dia ngomong saya, Pak, kita akan punya anak laki perempuan. Wah, itu jarimu apa jari Tuhan sama gitu. Iya leh, perempuan, lah lanang mana? Ya apa? Ya gak apa-apa. Loh, ya gak apa-apa. Saya gak mau seperti apa tahuan, enggak. Saya dapatkan dari Tuhan yang ngomong itu. Anak kita akan dapat anak laki perempuan. Terus saya ngomong gini, kalau memang Tuhan beritahu kamu, karena dia seorang pelayan Tuhan juga, dia pasti, Tuhan kita akan pasti beritahu saya sebagai suami. Saya pegang dengan Tuhan. Ketika Maria hamil, Tuhan melalui malaikat Gabriel bukan saja memberitahu kepada Maria, tapi dia juga beritahu kepada Yusuf, betul ya? Konfirmasi. Jadi kalau ada apa-apa suami istri tanya sama Tuhan, pasti konfirmasi itu betul. Jadi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau memang saya akan punya anak lagi satu dan itu perempuan, dan beri pernyataan kepada saya seperti Tuhan beri pernyataan kepada istri saya. Cukup lama berjalan dan saya sudah melupakan itu. Suatu saat, tapi saya berdoa, saya mendapat satu penglihatan. Bahasa menolong seseorang yang melahirkan. 2 anak saya yang pertama itu yang menolong saya sendiri, saudara. Maka teman saya ngomong, ada dokter itu tolong diwujudi. Mungkin ngomong gitu, karena saya bisa, bukan karena apa-apa. Saya tolong, waktu itu saya lahir perempuan, dan yang saya kaget, saya lihat wajah yang saya tolong itu adalah wajahnya bujuku dewi. Itu apa ya?
Jadi lalu bojo begini. Jadi saya semakin yakin bahwa saya punya degree anak laki ada perempuan. Akhirnya bagaimana kita lepas KB? Akhirnya lepas KB dan akhirnya ya hamil 9 bulan lahirlah Noni kecil. Waktu kehamilan saudara, banyak anak-anak gereja teman sepelayanan ngomong ya seperti teman-teman muda bisa ngomong yang saling ngilok paling lanang mana paling lanang mana seperti itu keguyonan. Saya ngomong kamu ngelang Tuhanku ngomong waduh USG aja enggak, saya pakai USG, saya sudah dapat penilaian Tuhan betul lahir perempuan. Itu mujizat. Ini salah satu contoh dari apa yang saya alami saudara. Makanya di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Kalau kebetulan wedok bilang tidak, Tuhan sudah mengatur dengan rupa indah pada waktunya. Jadi Roma 12:12 bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dan bersakan dan bertekunlah dalam doa. Ini yang saya garis kuning, yang saya warnai kuning, sabarlah dan bersakan. Jadi tema kita hari ini adalah bersabar di dalam situasi buruk. Sekali lagi saya sebutkan, kita harus bersabar di dalam situasi buruk atau dalam situasi yang tidak baik, harus bersabar. Kenapa demikian? Kenapa harus? Kok tidak disarankan leiso bersabar, bukan leiso, harus. Karena buah roh salah satunya adalah kesabaran. Jadi kalau orang Kristen tidak bisa bersabar, patut dipertanyakan kekristenannya. Kira dia Kristen betulan atau Kristen yang KW, yang tidak sungguh-sungguh di Tuhan. Apa sih sabar itu? Sabar adalah klik dulu. Sabar itu adalah dapat menahan diri. Nah, kita sudah tahu orang sabar itu orang yang dapat menahan diri. Dia tidak mengeluh di dalam situasi apapun. Sambil nunggu slide-nya ya, karena nanti ada video sedikit. Di slide yang ketiga, sabar yang tidak mengeluh, tidak dapat menahan diri. Ini adalah kesabaran, dapat menahan diri dan tidak mengeluh. Bahasa Jawanya tidak ngomel, tidak menggerutu, atau saya ambil bahasa Alkitab, tidak bersungut-sungut. Itu bahasa Alkitab. Kenapa saya sampaikan di sini? Saya sudah mendapatkan pengajaran dari Tuhan dan saya bagikan dari saudara semua. Karena saya ingin tekankan, lawannya tidak sabar adalah sabar. Lawannya sabar bersungut-sungut. Dan saya katakan bahwa bersungut-sungut atau orang yang tidak sabar itu dosa yang serius di hadapan Tuhan. Bukan berarti dosanya tidak serius, tetapi saya ingin sampaikan bahwa orang yang bersungut-sungut di hadapan Tuhan fatal akibatnya. Kenapa? Berarti kan orang Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, di dalam Bilangan 46 ayat 1, kalau nggak salah seperti itu. Orang laki-laki yang dihitung yang umur 20 tahun ke atas yang tidak masuk ke negeri ini berjumlah 603.550 orang, kali 600.000 orang. Berapa orang masuk tanah perjanjian? 2 saja, Yosua dan Kaleb. Perhatikan baik, 600.000 orang lebih, hanya 2 saja yang masuk tanah perjanjian. Kenapa? Jawaban saudara, karena tidak sabar, tidak sabaran, atau mereka bersungut-sungut. Nggak ada air, bersungut-sungut. Nggak ada makanan, bersungut-sungut. Malah mereka dalam perjalanan mereka membandingkan, kok enak di Mesir, ada semangka, ada bawang prai, kan gitu. Memang Alkitab menulis seperti itu. Di sini apa nggak ada kuburan? Apa di Mesir nggak ada kuburan? Kalau di sini bawa Musa kepada gurun, apakah kau ingin bawa aku mati? Adakah di antara kita yang ketika ada masalah kita berkata, Tuhan kenapa seperti ini? Hati-hati sudah dengan Tuhan. Ketika kita sudah di dalam Tuhan dan kita mulai ngomel, mulai bersungut-sungut atas apa yang kita alami, itu sebenarnya serius di depan Tuhan. Kalau hari ini kita sudah mengalami itu dan kita sudah mendengarkan bertobat, jangan bersungut-sungut lagi, jangan berundel lagi. Kita akan lihat nanti bagaimana caranya supaya kita dapat bersabar
sabar dalam situasi buruk. Bagaimana caranya sih? Padahal sabar itu sulit. Masalah itu kalau boleh saya katakan, masalah itu ada masalah ringan, sedang, setengah sedang, dan berat atau sangat berat. Contohnya masalah yang ringan itu, waktu kita tadi mandi pagi, bangun tidur mandi pagi, kemudian kita mau sikat gigi, pasta giginya habis. Itu masalah sebenarnya. Ibu-ibu yang mau masak air atau masak apa, LPG-nya habis, itu masalah. Tapi masalahnya kecil, ya kan? Nggak sampai, waduh, oke, ya itu masalah kecil, kecil banget. Udah masalah sedang, oke, ya masalah sedang. Oh, anakku panas, batuk pilek panas, sedang. Karena kalau dibiarkan nggak sampai patah, sampai masuk rumah sakit, enggak lah. Kalau sakit panas batuk pilek aja, dari panas karena DB ya memang berjalan. Itu yang sedang. Kalau yang berat apa? Kalau berat, kalau kita misalkan ada seorang didiagnosa kanker stadium 4, nah itu bermasalah berat. Kenapa? Tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali berdoa. Kalau tidak akan meninggal. Ada juga masalah berat. Harta miliknya habis, bis karena bangkrut. Saya pernah lihat teman saya seperti itu, saudara. Habis hartanya, betul-betul habis karena bangkrut. Jadi ceritanya gini. Ini beberapa minggu yang lalu. Dia ada orang yang murah hati, orang Kristen yang pelayanan kemana-mana. Kemudian ada temannya pinjam ke dia, karena dia orang yang mengasihi Tuhan. Orang pinjam dia berikan dia. Tapi karena dia nggak punya uang, dia pinjam uang dari bank ini, dan uang itu dipinjamkan ke temannya ini. Maksud saya tahu ya. Jadi dia ngasih sahabatnya ini, dia pinjam uang karena dia nggak punya uang, nggak apa-apa. Dia pinjam uang dari bank ini, dia ngasih. Seperti jumlahnya besar. Apa yang terjadi? Ternyata sahabatnya ini nakal lagi kemudian hari, nggak bayar. Akhirnya dia harus bayar ke bank, nggak ada uang, dihabiskanlah, disitalah rumah dan seluruh harta bendanya. Ketika dia cerita itu, dia katakan, dulu aku pernah bangkrut sampai keluar nikah sekarang. Ini masalah ekonomi. 2 atau 3 bulan yang lalu, saudara, ini masalah yang berat ya, supaya kita tahu dalam situasi yang buruk apapun kita harus bersabar. 2-3 bulan lalu, saya punya sahabat teman pelayanan dari remaja dulu, dan sekarang ada di Surabaya. Dia bersama suami dan anaknya 1. Waktu itu dia ikut kebaktian atau ibadah GSJS, gereja 1 jam saja di Pakuwon Mall. Kalau sudah tahu ya, dengar ya di situ. Waktu itu ibadahnya jam 4. Biasanya setengah 4 mereka sudah datang. Setengah 4 datang, setengah 4 lebih 5, lebih 10 nggak ada masalah. Kurang 5 menit ibadah, suaminya dipanggil di tempat ibadah. Bisa bayangkan saudara suami istri sekarang, misalkan suami istri kita berangkat ke gereja senang-senang, tahu sebelum ibadah dimulai, game over, tanpa ada penyakitnya. Saya tanya apakah ada darah tinggi, stroke, diabetes, dia kata tidak ada. Dia cukup stres waktu, tapi saya kuatkan. Tuhan tidak pernah salah di dalam berbuat. Kita tidak tahu sekarang, tidak ngerti. Kenapa Tuhan seperti itu? Kakak kandung saya dipanggil Tuhan, usianya 42 waktu itu. Waktu itu saya protes sama Tuhan, dia orang pelayan Tuhanmu yang setia, yang aktif. Kenapa engkau panggil dia? Kan anaknya masih kecil-kecil, waktu masih SMA, SMP dan SD, masih kecil-kecil. Nggak salah Tuhan panggil dia. Harusnya panggil dia yang nggak aktif ke gereja. Harusnya Tuhan panggil dia orang-orang yang katakanlah yang jahat, yang nakal, yang suka berdusta, yang tidak pernah ke gereja. Gak salah Tuhan. Saya katakan Tuhan tidak pernah salah. Walaupun mata manusia dia berbuat seakan-akan tidak baik bagi kita. Itu kata-kata saya. Mungkin sampai hari ini saya tidak mengerti kenapa Tuhan panggil dia dalam usia yang cukup muda, di bawah 50 tahun. Tapi itu yang terjadi. Masalah itu berat. Makanya hari ini kita lihat bagaimana supaya kita bersabar dalam situasi buruk. Yang pertama, kita harus ingat bahwa Yesus yang pegang kendali atas hidup kita. Sekali lagi,
Yesus yang pegang kendali atas hidup kita. Amin. Jadi kalau tadi dikatakan Rasul Paulus di Jemaat Roma, bersukacita pengharapan, sabar dan kesakan, ketenangan dan doa. Itu ayat 12. Kalau kita naik scroll ke atas ayat 1, itu disebutkan demi kemurahan. Jadi tanyakan pujian ya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Itu diambil dari Roma 12 ayat 1. Artinya kalau kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya, yang bertanggung jawab, yang mengendalikan hidup kita adalah Dia, pemilik hidup kita. Amin. Dan Dia tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Walaupun apa yang kita alami sesuatu yang aneh, sesuatu yang jahat mungkin secara manusia, tapi Dia tidak pernah salah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Teruskan. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Dia berdaulat. Dia pegang kendali atas hidup kita. Kalau kita tahu seperti itu dan kita sadar, kita ingat hari demi hari, detik demi detik, tidak mungkin kita tidak sabar. Karena kita sudah dipegang oleh Tuhan. Artinya Dia akan menyelesaikan segala sesuatu atas apa yang kita alami. Yang kedua, kenali rancangan Tuhan seutuh-utuhnya. Kenali rancangan Tuhan. Bagaimana caranya dekat dengan Tuhan? Dekat. Kalau nggak dekat, nggak mungkin kita bisa tahu rancangan Tuhan. Dekat, terus dekat. Bersekutu dengan firman dan pujian. Berdoa setiap hari. Ada banyak ayat yang mengatakan berdoalah senantiasa. Berdoalah itu dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengetahui rancangan Tuhan seutuhnya, bukan separuh atau sepenggal. Sebagai contoh seperti ini, kalau kita lihat gambar ini, nah kira-kira ini agak buram, tapi kalau jelas ini di monitor TV. Kira-kira menurut saudara, gambar apa ini? Saya sudah tanya ke saya, dan saya tidak membuat ini, saya akan ngomong, oh baru cek lagi ini gitu. Apa itu bilani, kan gitu. Karena kita tidak melihat seluruh gambar ini, saudara. Ini hanya saya potong dari gambaran yang sebenarnya. Coba kita lihat. Nah, baru kita tahu. Oh, tak pikir welek jelek tadi, ternyata itu masakan yang lezat itu. Itu saya potong dari gambaran dari jamurnya tadi ya, yang kata Iron itu jelek. Tapi setelah dilihat seluruhnya, waduh pembuat kita ingin memakan waduh seluruh gak ada di momen. Tapi ketika lihat gambar pertama, kita mulai butuh oh itu welek. Nah, seperti itulah kita sebenarnya ada banyak masalah kehidupan yang jelek-jelek yang kita alami. Tapi kita tidak melihat seluruhnya. Kalau kita mengenal Tuhan secara seluruhnya, kita akan melihat kebaikan Tuhan secara utuh. Bayangkan, misalnya Yusuf ketika dibuang ke sumur dan dijual sebagai budak di Mesir, difitnah oleh istri Potifar. Sampai di situ dia penggal hidupnya. Kira-kira apa komentarnya? Kira-kira kalau dipenggal situ, waduh, Tuhan kok seperti ini? Kok aku jadi orang nolongso banget, sengsara banget, malah sudah difitnah, dibenci saudaranya, difitnah, jadi budak, nggak ada kebaikan jelas yang dia alami waktu itu 13 tahun. Tapi dia potong untuk yang tahun ke-8 saja, atau enggak, misalnya 8 tahun yang ke-12, kan 13 tahun dia berita. Dia potong di satu potongan hidupnya, potongan yang ke-12 tahun. Dia tidak melihat kebaikan Tuhan. Tapi ketika kita yang hidup zaman sekarang sudah melihat seluruhnya, waduh luar biasa Tuhan. Ini loh rencana Tuhan yang indah. Klik lagi gambar berikutnya. Ini gambar apa juga? Apa itu coret-coret itu? Ya kok, tapi kok seperti itu? Kita nggak ngerti. Mungkin sehari ini kita nggak ngerti, saudara. Yang kita alami nggak ngerti. Nggak ngerti. Kenapa Tuhan mengalami ini? Nggak ngerti. Loh, saya tahu-tahu ya waktu perjalanan dari Malang ke Surabaya, dari Malang ke Probolinggo beberapa yang waktu yang lalu, 3 bulan yang lalu kalau nggak salah.
di setiap tempat hamba Tuhan. Kita ngobrol-ngobrol, saya di mobil, waktu itu saya nyetir pakai mobil ras. Saya nyetir setiap kali pergi saya mesti nyanyikan pujian. Ku bersyukur dan bersyukur, oh jadikan semua baik bagiku. Saya nyanyi itu. Orang-orang juga ikut nyanyi, mereka dengan saya bersama. Tetapi tiba-tiba di Pasuruan tidak ada hujan, tidak ada angin, lalu keluar. Saya kaget. Beberapa detik saya berpikir saya ini nggak nabrak apa-apa. Di depan ini kosong, jam 9, setengah 9 malam. Kok tahu keluar? Kacanya pecah semua. Kemudian saya turun dari mobil. Hamba Tuhan yang perempuan takut turun mobil. Ada apa? Dia ada di dalam, tapi teman-teman 3 laki-laki turun dari mobil. Setelah itu saya lihat, langsung saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Kok ajaib. Apa saudara? Pohon itu tumbang pas di hidungnya mobil, karena saya moncongnya pas di situ remek. Saya nggak saya tampilkan gambarnya. Kalau ada tampilkan fotonya luar biasa Tuhan kita itu. Coba kalau kena yang di dalam penumpangnya almarhum dan almarhumah dan akan tersebar di medsos. Karena 2 minggu sebelumnya di Blitar ada 2 pickup yang kejadian pohon, semuanya game over ya, keriaran yang sering buka medsos. Itu saya 2 minggu kemudian saya di Pasuruan, dan jam itu jurusan Pasuruan ke Purwodadi macet kota karena mobil saya kena seperti itu. Orang tanya datang-datang, ini saya mati, waktu saya mati itu kuburan, ini loh ya, gak mati, pertolongan Tuhan. Tapi setelah itu saya berpikir, Tuhan kenapa? Aku gak salah apa-apa, gak nabrak. Loh mobilku ini perlu biaya dikeluarkan ini. Kenapa? Seperti potongannya. Tapi kalau kita lihat seluruhnya, klik. Nah, luar biasa indahnya, bukan? Lukisan yang begitu indah. Ada video sebentar ya. Klik lagi, mungkin bisa jalan. Klik lagi, tadi bisa jalan. Bisa jalan. Bisa jalan. Tadi di gereja sana bisa jalan. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini video lukisan itu pelukisnya sampai kalau bisa jalan silakan nggak apa-apa. Tapi sudah dengarkan saja. Kita nggak bisa mau. Dan melukis hitam dengan cat hitamnya. Kalau kita yang melihat, kok pakai ireng nih, kok pakai masa-masa gelapnya, ini kuning sing putih kok nggak titik. Di antara kita mungkin pengen hidup kita dilukis Tuhan dengan warna yang cerah, betul ya? Bentuknya enak, sehat, makmur, ya, nggak sakit. Ini dilukis dengan warna yang indah. Tapi pelukis ini mencoretkan yang hitam semuanya. Hanya sedikit yang putih, hanya sedikit yang berwarna kuning. Tapi setelah semuanya selesai, ketahuilah lukisan yang paling indah dia Tuhan. Saya ceritakan saja karena videonya rada error ya. Tapi lukisan paling indah. Setelah itu kasih Tuhan, kita berkata, Tuhan, hari ini lukisanku, hidupku, lukisan yang hitam. Ada yang banyak lukisan hitam terjadi. Tunggu Tuhan menyelesaikannya. Jangan pernah takut, tunggu sampai Tuhan selesai. Pelukis hidup kita, pelukis yang dahsyat. Sampai indah pada waktu. Yang ketiga, biasa, tetap percaya. Itu aja gampang. Tetap percaya. Harus diuji. Lagu pertama tadi, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Diuji. Dan pada suatu kita tetap percaya, diberi masalah. Masalah satu kita tidak percaya, masalah dua tidak percaya, masalah ketiga dua tambah berat ya kan gitu. Tambah berat, apakah kita tetap bertahan tidak mesti kita Tuhan, tetap bersabar? Itu masalahnya. Tetap percaya, tidak boleh menggerutu. Orang yang tetap percaya, orang itu nurut, silakan kita menjadi Tuhan. Saya tanya kan dia, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Karena kalau kita menyatakan pujian di mulut, tetapi kenyataan suka-sukamu Tuhan itu, betul ya? Kenyataannya kita ngomong suka-sukamu Tuhan, kehendakmu Tuhan, tetapi setelah kita mengalami hal yang buruk dan tanda kutip, kita ngomong Tuhan kenapa ini? Hari ini kalau kita mengalami hal yang berat dan kita mulai ngomel, bertobat. Jangan lagi ngomel, jalani saja.
Biarkan Tuhan menyelesaikan sampai akhir. Kenapa? Roma 8:28 kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya kepadanya, yang mengasihi Dia. Tetap percaya orang yang tenang dan naruh harapnya sama Tuhan. Tenang. Orang yang gelisah, orang yang khawatir, orang yang sebenarnya tidak percaya. Dan dalam kitab Wahyu, berarti kan baik, dalam kitab Wahyu ada orang yang masuk ke neraka, kepada kebinasaan kekal. Sudah tahu urutan pertama disebutkan itu orang apa? Penakut. Nanti buktikan apa yang saya katakan. Orang-orang takut itu urutan pertama. Jadi jangan sampai takut. Orang punya Tuhan tidak mungkin takut. Orang percaya tidak mungkin bunda, tidak mungkin ngomel. Percaya Tuhan, wes percaya, pokoknya percaya sampai Dia menyelesaikan pada akhirnya. Rumah saya dekat dengan SD, mungkin sekitar 100-150 meter. SD itu biasanya jam belajarnya kan jam 7 pagi ya. Jadi jam 7 kurang anak-anak sudah banyak datang. Waktu itu rame-ramenya karena kalau baca hari Senin, hari Selasa. Sedangkan tempat saya praktek sebagai dokter, sudah banyak orang yang berobat antri. Kalau di sini itu Wami. Orang bilang seperti pasar, dikatakan bukan pasar. Kemudian di tengah-tengah antrian itu tahu-tahu ada anak SD dibawa, digotong dengan beberapa orang, dan salah satu gurunya, temannya juga banyak berdatangan. Dia teriak-teriak nangis kesakitan. Bukan itu saja, lantai yang ketika dia berjalan masuk ke ruang praktek, lantai dia lalu itu darahnya mundur, gitu, banyak sekali. Banyak orang ketakutan dan banyak mereka sudah mulai, waduh kena apa, kan seperti itu. Dan saya kata udah berikan situ, saya tanya, ceritanya seperti ini ternyata. Sebelum dia masuk, anak ini mainan seperti biasanya anak main-main itu, dan orang bilang anak ini main-main sama temannya jurah-jurahan, apa itu bahasa Indonesia jurah-jurahan, dorong-dorongan ya, dorong-dorong, jatuhlah dia. Dan tanpa tentu saja tanpa disengaja ya, namanya anak-anak, robeklah, maaf alat kelaminnya, cukup panjang 5 cm gitu, sekitar itu. Berdarah nggak berhenti. Kalau rumah sakit ya sebenarnya dekat juga, tapi yang paling dekat adalah saya dibawa ke rumah saya. Kemudian saya minta, karena biasanya kalau orang anak sekolah situ rumahnya nggak terlalu jauh, saya minta gurunya panggil kedua orang tuanya sini. Ternyata sudah dipanggil duluan, jadi sebelum saya belum pamit sudah dipanggil duluan. Jadi akhirnya kedua orang tua ini saat udah masuk, udah satu keluar, anaknya yang lain satu keluar, tinggal 2 orang ini, bapak dan ibu yang mendampingi anak ini. Saya katakan, Pak, Ibu, ini anaknya berdarah dengan luka yang cukup lebar, tidak ada cara lain kecuali dijahit. Kalau dijahit harus dibius dulu, dibius artinya disuntik, otomatis sakit. Dan supaya suatu saat tidak mindon gawe ini, ya apalagi bahasa Indonesia mindon gawe, angkat juga ya, mindon gawe ini bahasa Indonesia 2 kali kerja, RTR aja sih aku. 2 kali kerja, sekalian anaknya disunat, dikitan. Bapaknya iya udah, ibunya juga iya. Jadi sudah tahu bapak ibu ini punya sifat yang berbeda. Tapi saya rasa semuanya gitu ya, yang suami istri. Atau yang pacaran, kalau bapaknya dia, ibunya gini, kan gitu ya. Ibunya dia, bapaknya gini. Kalau gini semua waduh susah ya. Tapi saling melengkapi itu, bukan saling melengkapi. Jadi untuk kasus saya ini, saya katakan anaknya harus dipegangi. Karena kalau dipegangi, nggak mungkin dia bisa sukarela, jahitan ada seperti itu. Ada anak kita yang ngalami masalah, ya Tuhan saya terima masalah nggak apa-apa, nggak ada. Kalau bisa lakukanlah jawaban ini kan gitu deh. Kalau bisa, kalau Tuhan berkehendak, tetap diuji pakai masalah. Dan anaknya dipegangi dengan tangisan yang hebat, yang keras. Bapaknya sambil pegangi sambil diam aja. Oh, darahnya sepanjang diam, bijaksana. Saudara tahu ibunya terus teriak-teriak sepanjang saya lakukan penjahitan, bius penjahitan dan sampai selesai terus teriak-teriak. Dia katakan, dokter, hati-hati dokter, ojo kurang kabeh. Dokter hati-hati, ada yang nangis. Dokter hati-hati, kalau salah jahit apa? Dokter hati-hati, doping kami. Dari awal sampai akhir, ini terus saudara. Kira-kira saudara jadi dokternya apa? Saya diam aja, karena saya juga merasa risih dengan ginian ibunya ini. Sebelum saya ngomong, bapaknya sudah ngomong, bojone ini ngomong,
Bu, meneng kok lah Bu, wis diserahno dokter iki. Meneng ya apa iki anak? Aku sing lahirno, kamu enggak kalian bener juga ya. Kan lahirno dek. Iki aku sing lahirno, gak mungkin dia masa gak sadar anakmu. Lah terus ya apa? Itu soalnya sudah ngomong ini sudah ditangani dokter. Mbok sabar, roh, meneng lah. Iya tapi itu anakku iki kok nangis, jero-jero. Gero-gero masih gero-gero nangis. Ya apa iki? Ya apa? Ya wis ditangani, kan ya apa meneh. Karena di antara kita sudah ditangani Tuhan. Tapi kita tetap bertanya, ya apa sih Tuhan? Ya apa sih Tuhan? Ya lah melakukan dilakukan kita. Ya, kenapa? Ngomel. Makanya Tuhan katakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ojo kowe ini ada masalah ya apa Tuhan ya apa? Tuhan ketika kita berdoa, saat itu juga Tuhan sudah bekerja ya. Saat itu juga bukan tunggu lama, tinggal selesaikan pekerjaannya sampai akhir. Jadi kita bapaknya ngomong, Bu meneng, nggak bisa meneng aku dulu anak dewi. Terus akhirnya suaminya bijaksana, wes gak meneng wes ngomong wes, apa buat tangan dewi, betul juga tangan dewi apa ya, habis. Akhirnya mulai pelan-pelan tenang sampai selesai. Dan tahu yang terjadi selanjutnya setelah selesai seminggu kemudian dia kontrol ibunya Uyang Wiwo, terima kasih dokter, pakai DCI ya. Dulu harusnya terima kasih dokter, anakku sudah sembuh, sudah sakitan sudah nggak sobek. Saya ingin katakan, kalau kita ucap syukur kepada Tuhan, jangan tunggu sampai masalah kita selesai. Ketika kita dapat masalah, bersyukurlah saat itu. Itu artinya iman. Makanya Tuhan katakan kalau kita minta sesuatu dari Tuhan, seolah-olah kita sudah terimanya. Jadi kita mengucap syukur saat kita sudah dengan iman menerima, karena hidup kita ini karena percaya, bukan karena melihat. Kalau seorang bapak, misalnya kita seorang bapak jajani anaknya, nanti kamu naik kelas, tak tukang HP baru. Kira-kira anaknya seneng nggak? Gak usah tenang, janji bapaknya. Tapi dia terima? Belum, tapi dia seneng duluan. Nah ini loh, kita harus bersikap seperti anak-anak. Janji bapak itu banyak banget di hati kita, percaya, terima. Walaupun kita belum terima, ya kan? Itu namanya iman. Bersyukur. Sekarang kita tidak melihat ada mujizat dalam bersyukur. Saya pemain musik itu dari singer WR. Supaya kita tahu bahwa rancangan bersabar dalam situasi buruk, ingat Yesus yang pegang kendali. Yang kedua, kenali rancangan Tuhan seutuh-utuhnya. Yang ketiga, tetaplah percaya. Tetaplah percaya. Jangan sampai kita putus di tengah jalan. Tetap percaya. Ada goresan warna-warna hitam di dalam hidup kita saat ini. Hitam ini. Biarkan Tuhan bekerja sampai akhir. Lukisan kita menjadi indah pada waktunya. Setia sampai akhir. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidup. Saya bersama saudara katakan, sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk
kami tahu bahwa Tuhan yang dasar dari ajaib dan perkasa yang tidak pernah salah dalam bertindak. Ketika kami sudah menyerahkan hidup kami kepada Engkau, namun sayangnya kami mengalami hal yang buruk menurut manusia. Kami mengalami kesesakan hidup yang begitu berat. Ampuni kami saat ini. Ampuni ketika kami bersungut-sungut. Ampuni kami ketika kami ngomel, menggerutu protes sama Engkau. Karena kami tidak melihat sesungguhnya kebaikan Tuhan. Tetapi hari ini kami melihat bahwa kami harus membiarkan Tuhan melukis kami sampai selesai, mengerjakan kehidupan kami sampai selesai. Sehingga kami melihat lukisan yang indah dari kami, bahkan terlalu indah, terlalu indah. Biasa kami bersabar dan bersyukur tentang apapun yang kami alami, kami hadapi ya Tuhan. Mungkin ada sakit penyakit, mungkin kesulitan ekonomi, mungkin permasalahan keluarga, perseteruan, berbagai persoalan kehidupan kami alami Bapa. Kami serahkan tangan Tuhan. Engkau yang mengerjakannya atas kami semuanya, dan Engkau akan menyelesaikannya sampai akhir. Indah pada waktu. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat keindahan, kemuliaan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Kita percaya sudah betul Tuhan. Kita percaya tetap setia, tetap bersabar, dan bersabar. Tuhan begitu baik dan tidak masalah di dalam melakukan apapun yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Tidak akan mata-mata kalamas, sekarang
Yesu huwa nuru ya dunia, Yesu huwa nuru ya dunia. Nuru tani mafi, nuru tani wenu, nuru tani mafi, ila Yesu. Nuru tani mafi, nuru tani wenu, nuru tani mafi, ila Yesu. Yesu huwa babu tahisama, Yesu huwa babu nitasama, Yesu huwa babu tahisama. Babu tani mafi, babu tani wenu, babu tani mafi, ila Yesu. Babu tani mafi, babu tani wenu, babu tani mafi, ila Yesu. The munu munu say